Berarti nggak bisa dengar dong kalau ada orang berantem. Tapi di sana ada yang berjaga juga maksudnya? Iya ada. Juga kan nggak di sana, jaga di kita di sekitar gini. Itu kok itu juga takut nanti ada mobil masuk. Enggak kok, belum ada mobil yang masuk. Kan saya lagi nanya Bapak. Kalau ada mobil saya pasti mundur kok Pak, tenang aja. Ya, itu kalau mau konfirmasi kita kan ke Polres aja. Polres semua, karena sudah kami di Polres semua. Nggak boleh masuk sama sekali, cuma lihat doang Iya, gitu. Tidak diperkenankan itu, Kenapa? ya. Karena semua sudah dilakukan ke Polres semuanya. Oh. Tapi kalau misalnya nanya dari sini dong boleh? Aduh, mohon maaf juga Bu ya, karena pada saat kejadian saya lagi off. Oh, waktu kejadian bapaknya, oh, yang ngejaga di sini tapi ada kan? Saya lagi libur. Ya. Kalau nggak jarak dari sini ke lokasinya jauh nggak? Ya. Jarak dari sini ke lokasinya jauh nggak? Iya, cukup jauh Ibu. Cukup jauh. Iya. Kemarin pun ada dari Kompas juga diperlukan masuk. Ya, itu di wilayah situ ya. Nggak, kalau misalnya, nggak, saya cuma pengen nanya Bapak doang. Kalau misalnya kita nggak masuk nggak apa-apa. Iya. Saya cuma pengen tanya kalau misalnya dari sini ke tempat kejadian itu berarti emang nggak akan kedengeran ya? Iya, nggak Nggak akan kedengeran kalau orang ribut-ribut. Tapi di sana ada yang berjaga juga. Ya. Tapi di sana ada yang berjaga juga. Ya, ada ya itunya. Kalau saya kan memang lagi oke itu ya. Nggak, pertanyaan saya, waktu kejadian itu kan malam-malam tuh Pak. Kan kalau dari sini ke sana kan jauh nih. Berarti nggak bisa dengar dong kalau ada orang berantem. Tapi di sana ada yang berjaga juga maksudnya? Iya ada. Juga kan nggak di sana, jaga di kita di sekitar gini. Itu kok itu juga takut nanti ada mobil masuk. Enggak kok, belum ada mobil yang masuk. Kan saya lagi nanya Bapak. Kalau ada mobil saya pasti mundur kok Pak, tenang aja. Ya, itu kalau mau konfirmasi kita kan ke Polres aja. Karena Tadi semua saya sudah udah dilakukan ke Polres semuanya. Makanya tadi saya nanya Bapak, jarak dari sini ke sana tuh kalau jauh dan dia nggak dengar berarti biasanya Iya. di sana ada yang jaga. Iya. Makasih ya. Iya. Oke teman-teman, sekarang ini saya udah sampai di Green Permata, Ulu Jami, Jakarta Selatan. Ini adalah lokasi tempat di mana Dandi menganiaya David. Bisa dilihat ini adalah pintu depannya. Tapi memang kami terkendala untuk masuk karena saat ini ketika kita mendapatkan keterangan dari dalam, itu lebih baik langsung saja ke Polres Jakarta Selatan. Karena memang sampai saat ini proses penyidikan masih terus berjalan sehingga ada beberapa hal yang kita nggak bisa langsung datangi, termasuk tempat ini. Kalau dari informasi yang kami dapatkan, lokasi di mana David dianiaya oleh Dandi itu jaraknya sekitar 400 meter dari pintu depan ini. Sehingga memang tidak mungkin security itu bisa mendengar ketika ada perkelahian atau mungkin ada penganiayaan ya yang terjadi terhadap David, itu nggak mungkin bisa terdengar. Tapi memang memungkinkan apabila ada security yang mobilisasi saat itu di sebelah dalam. Karena memang informasi yang kami dapatkan juga bahwa ketika perkelahian atau penganiayaan terhadap David itu terjadi pada waktu malam hari, memang ada security yang datang dari arah dalam menuju ke bagian depan ini untuk meminta pertolongan karena ada yang sedang berkelahi, kurang lebih seperti itu informasinya. Lalu memang mobil yang membawa David ke rumah sakit keluarnya dari pintu sebelah sana. Jadi memang arah pintu masuk dan pintu keluar itu satu, hanya di sini aja. Nah, untuk mengingatkan kembali atau menceritakan kembali kronologinya adalah pada saat itu David sedang bermain di rumah temannya di Green Permata ini. Dan di mana pada saat itu juga Dandi bersama dengan Sean dan juga bersama dengan AG informasinya datang ke sini menggunakan mobil Jeep Rubicon dan memang diizinkan untuk masuk oleh security karena saat itu security mengira bahwa mobil ini adalah penghuni yang tinggal di sebelah dalam. Sehingga terjadilah penganiayaan itu di waktu malam hari yang sampai saat ini masih dalam proses penyidikan. Apakah betul memang penganiayaan itu terjadi di malam hari? Tapi yang pasti pesan moral yang dapat kita pelajari dari sini adalah ketika kita melihat kerabat atau teman kita sedang berkelahi,
jangan kita justru ngambil video, apalagi kita menyebarkan ke orang lain, menyebarkan ke publik. Karena sebenarnya teman-teman ini bisa jadi pelanggaran, apalagi ketika kita udah sama-sama tahu ya ada undang-undang ITE yang mengatur ini semua. Jadi lebih baik menghentikan dan jangan pernah melakukan video, apalagi menyebarkan. Ini adalah salah satu nilai moral yang kita harus pelajari sama-sama, bahwa di dunia digital saat ini jauh lebih baik untuk kita belajar menahan diri, belajar untuk lebih bijak apa yang mau kita record dan apa yang mau kita sebar. Kalau memang video itu tidak berguna untuk orang lain, tidak memberikan edukasi, atau justru malah menimbulkan polemik seperti yang udah saat ini, lebih baik kita hindarin. Kalau dari informasi yang kami dapatkan, lokasi di mana David dianiaya oleh Dandi itu jaraknya sekitar 400 meter dari pintu depan ini. Sehingga memang tidak mungkin security itu bisa mendengar ketika ada perkelahian atau mungkin ada penganiayaan ya yang terjadi terhadap David, itu nggak mungkin bisa terdengar. Tapi memang memungkinkan apabila ada security yang mobilisasi saat itu di sebelah dalam, karena memang informasi yang kami dapatkan juga bahwa ketika perkelahian atau penganiayaan terhadap David itu terjadi pada waktu malam hari, memang ada security yang datang dari arah dalam menuju ke bagian depan ini untuk meminta pertolongan karena ada yang sedang berkelahi, kurang lebih seperti itu informasinya. Lalu memang mobil yang membawa David ke rumah sakit keluarnya dari pintu sebelah sana. Jadi memang arah pintu masuk dan pintu keluar itu satu, hanya di sini aja. Nah, untuk mengingatkan kembali atau menceritakan kembali kronologinya adalah pada saat itu David sedang bermain di rumah temannya di Green Permata ini. Dan di mana pada saat itu juga Dandi bersama dengan Sean dan juga bersama dengan AG informasinya datang ke sini menggunakan mobil Jeep Rubicon dan memang diizinkan untuk masuk oleh security karena saat itu security mengira bahwa mobil ini adalah penghuni yang tinggal di sebelah dalam. Sehingga terjadilah penganiayaan itu di waktu malam hari yang sampai saat ini masih dalam proses penyidikan. Apakah betul memang penganiayaan itu terjadi di malam hari? Tapi yang pasti pesan moral yang dapat kita pelajari dari sini adalah ketika kita melihat kerabat atau teman kita sedang berkelahi, jangan kita justru ngambil video, apalagi kita menyebarkan ke orang lain, menyebarkan ke publik. Karena sebenarnya teman-teman ini bisa jadi pelanggaran, apalagi ketika kita udah sama-sama tahu ya ada undang-undang ITE yang mengatur ini semua. Jadi lebih baik menghentikan dan jangan pernah melakukan video, apalagi menyebarkan. Ini adalah salah satu nilai moral yang kita harus pelajari sama-sama, bahwa di dunia digital saat ini jauh lebih baik untuk kita belajar menahan diri, belajar untuk lebih bijak apa yang mau kita record dan apa yang mau kita sebar. Kalau memang video itu tidak berguna untuk orang lain, tidak memberikan edukasi, atau justru malah menimbulkan polemik seperti yang udah saat ini, lebih baik kita hindarin. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Inside Story berikutnya.